Wow, tambah seru perbincangan kita pada malam hari ini ya, Oho ya. Betul sekali. Tapi layaknya sebuah pertandingan sepak bola pemirsa, ini pasti akan ada substitution gitu ya. Kan? Pergantian Betul, pemain. Iya. Bukan berarti kami mengatakan, wah kami agak kalah sama situ. Sorry ya, sorry ya, gitu kan berarti ya. Nah, yuk kita ganti pemain kita, Bung Bange. Boleh, silakan Bung Toel. Enggak. Kita nggak main bola, bro. Kita nggak main bola nih. Aduh. Nah, udah. Lo, sini. Nih, saya jadi khawatir, Iya. Orang yang saya bawa ini saya agak ragu jadi. Kalau saya tambah yakin ini, Oke, saya ingin ke Bang Nurdin kalau gitu, ngelit satu saya tadi sempat mengatakan, Bang Nurdin kalau kita kan, Anda pernah di PSSI ya, begitu ya, 2000. Dua periode jadi ketua. Iya makanya udah cukup luar biasa. nasional. Ketika dihadapkan dalam keputusan, tentu kan harus memikirkan bibit, bebet, bobot. Rekam jejak begitu ya, Bang Nurdin ya. Pertanyaannya kenapa harus ini? Meskipun tadi kalau Bung Toel mengatakan ya, memang ada beberapa nama, tapi memang tidak juga baik seperti itu. Kenapa harus ini gitu? Kenapa harus Belanda? Apa cara mencari aman aja pemain kita mayoritas dari Belanda? Gitu. Bung Ripi, setiap pemimpin pasti punya kalkulasi dalam membuat suatu keputusan. Tidak ada pemimpin yang tidak mau berhasil dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Keputusan Esko PSSI melalui Ketua Umum adalah keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena beliau punya ekspektasi menyambut daripada aspirasi, euforia daripada bangsa Indonesia yang merupakan bangsa bola. Yaitu ingin lolos ke Piala Dunia. Ini memang sedikit ada gambling ya. Tapi bagi seorang pemimpin, dia pasti menghitung risiko minimal. Kalau dia mempertahankan Sintayong, kemudian gagal juga, pasti citizen, kemudian penggemar bola akan mengatakan, kenapa tidak diberhentikan pelatih? Begitu sebaliknya, kalau ini lanjut, kemudian gagal, pasti juga citizen atau siapapun kita mengatakan, kenapa diganti Sintayong? Oleh karena itu, ini kita harus menghormati putusan PSSI, karena dia sudah mengkalkulasi, sudah melakukan kajian, baik tenis maupun non-tenis. Dari tenis, kita melihat bahwa kultur sepak bola, kepelatihan Sintayong tidak cocok dengan kondisi karakter pemain Indonesia saat ini. Di mana 80% itu adalah pemain naturalisasi, yang darah dagingnya adalah sudah melekat yang namanya total football, yang diperkenalkan oleh Johan Cruyff tahun 1994. Dan itu terus sampai saat ini. Nah, ini nggak cocok dengan speed and power yang selalu kita lihat pertandingan ketika melawan Australia. Kenapa bisa seri? Karena hanya faktor luck. Coba lihat. Hanya boleh tidak masuk ke gawang. Karena kita bertahan total. Nah, coba waktu di Jepang, kita bertahan total juga, kita 4-0. Tapi waktu melawan Arab Saudi, mungkin bukan strategi Sintayong. Karena yang saya dengar kabar dan info A1 bahwa ini pemain berkumpul tanpa Sintayong. Baik. Mereka bisa strategi sendiri, kemudian kita bisa menang 2-0. Karena menggabungkan antara speed and power dengan total football. Ya, Kenapa total football itu kan bukan hanya milik Belanda semata kan, Bu Din, gitu. Artinya ada Jerman juga, Eropa lah sebut misalnya. Ya, tapi begini, ini kan waktu yang sangat sempit. Ini 2,5 bulan kita menghadapi Australia, tanggal 15 Maret. Itu 2,5 bulan itu. Nah, ini memang dihadapkan kepada yang sulit. Tapi menurut saya ini pilihan tepat. Karena berkaitan dengan kultur, dengan 80% kita pemain diaspora. Ya. Menurut saya pilihan Pak Erik ini dengan Esko-nya sangat tepat memilih yang paham tentang kultur sepak bola Belanda. Ya, betul. Baik. Ini kan kalau seorang Bang Nurdin, ya. Seorang pelatih ya, seorang pelatih adalah memahami karakter individu pemain. Karena manajemen bola berbeda dengan memanage organisasi lain. Saya pernah menjadi manajer PSM, pelatih asing, ya. Ketika seorang pelatih tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemain, itu sulit. Baik, nah, kita lihat Sintayong. Bang Riko sebentar, Bang Nurdin. Jadi kan kalau misalnya kita lihat bahwa hari ini apa yang dipertontonkan dan ditampilkan oleh, misalnya katakanlah Ketua Umum PSSI kita, Pak Erick Thohir itu kan mengomentari soal komunikasi, strategi, dan implementasi. Sehingga membutuhkan pelatih yang sesuai dari 3 poin itu. Nah, terpilihlah Kluivert. Ini yang menurut saya hari ini sangat cocok sebetulnya untuk diaspora kita yang ya mayoritas dari Eropa gitu, terutama Belanda. Anda menilainya seperti apa? Kebalik, Mas. Kebalik, Mas ya. Kebalik, Mas. Bukan, Mas. Mic-nya kebalik. Mic-nya kebalik. Saya nggak tahu ya. Lawak. Iya. Jadi mohon maaf ya kalau saya emang dari awal nggak yakin. Iya. Jangan galak-galak. Ya, pokoknya semua yang bicara di sini kan memang malah untuk kebaikan sepak bola nasional. Semua masyarakat pingin banget lolos ke Piala Dunia.
Bahkan saya punya nazar pribadi nih, Iya. kalau sampai segitunya gitu, lolos ke Piala Dunia, ya saya janji, saya mau gundulin rambut. Kalau sampai tembus, saking pengennya. Tapi memang kalau tadi lihat sedikit agak flashback gitu, flashback tau ya temannya Flash Gordon gitu. Iya. Itu bahwa tadi sahabat saya Pangeran mengatakan bahwa Tetangganya betul. flash disk ya. Iya betul. Jangan ngomong flash disk deh, itu beda kasus itu. Beda kasus Ya. Iya, betul. Mungkin yang dikatakan Bung Toel, Pak Nurdin tadi ada betulnya juga oke. Tapi di tengah sekali lagi timingnya tadi, dengan kan nggak ada jaminan juga betul kalau memang STI dilanjutkan, yakin bakal ngelolosin 4 pertandingan sisa. Pun Patrick Kluivert. Betul. Bobot nggak? Bobot. Bobot. Gitu dong. Ya sama, betul-betul memang sama-sama nggak ada jaminannya. Betul. Tapi artinya tadi perjalanan dari Eropa, 15 saja 16 Maret mereka masih main game di klubnya. Terbang Australia segala macam. Nah, istilah jet lag belum. Kita belum lagi ngomong jet pump nih. Kan gitu. Itu udah jet lag capek latihan 2-3. Betul pelatih internasional yang bagus nggak butuh waktu lama. Kota melihat begini-begini, teorinya juga. Ada yang berhasil di dunia, tapi kan nggak sedikit juga yang gagal. Baik, begini Bung Riko. Ini kan pertandingan menyisakan 4 pertandingan. Kita melihat gaya permainan STY ini lebih cenderung bertahan. Betul. Makanya dibutuhkanlah seorang Kluivert yang diharapkan dapat memperkuat lini serang kita yang ya kalau kita bilang mandul lah. Kita katakan seperti itu. Anda menilainya seperti apa? Nah gitu konsultasi ke Opjin ya dokter. Karena mandul. Ya. Ya. Takutnya nih mau ngomong kelahiran mandul katanya. Ya ada gosip memang masuk Maret udah bisa main ya. Ada Ole Romani ya kan udah masuk lagi. Udah bisa masuk lagi. Oke. Dan pemilihan segala macam. Dengan waktu yang singkat nggak semudah membalik telapak tangan Ferguson. Ini kan nggak semudah itu menurut saya. Betul. CV-nya memang si Patrick Kluivert ini nggak sementereng untuk Asia memang oke STY lah. Dengan gaya speed and power Korea kan, ginseng segala macam apa. Dengan gaya Belanda, ya kan tenaganya begitu. Sementara Belanda yang lebih mungkin stylish, mau total football kayak, mau ada total ada buahnya kayak terserah. Ya, Jangan sebut merek dong. Ya, tapi artinya memadukan betul SSB-nya di Belanda, segala macam kata. Ambilnya kan dari timnas pusat katanya kan, masuk ke sini, lebih kena kali ya chemistry-nya gitu ya. Tapi sekali lagi nggak ada jaminan. Ini mungkin kemarin kalau saya pribadi menamakan agak culture ini, budaya yang mungkin Asia, makanya STY saya lihat kalau pemain lokal nggak ada masalah. Cuman di kita juga pemain Asia mungkin salaman sampai cium tangan kan. Karena kalau mau cium pipi bukan murim. Gitu. Nah, Eropa mungkin yang agak begini, salah biasa gaya Eropa tuh, dimaknanya bisa beda nih. Di Korea yang seolah-olah memang the one and only. You know what I mean? Yes. Yes, oke. Cuma satu. Ini bisa ada benturan. Oh, lo respect. Asal tanya dikit, yaudah discuss. Betul. Sehingga kalau mau diskusi seperti itu, bangkang, berontak. Mungkin juga agak kenceng nih. Apakah disebut otoriter, apakah itu tangan besi, terserah. Nah, hal ini kan memang masalah kultur sebenarnya. Kalau cepat didamaikan ketika itu, mungkin akan lebih humanis, lebih ngeblend lah, tanggung lah 4 game lagi gitu. Nah ini coba kasih paham dulu yang di sana juga nih Bung Riko, soal striker menjadi pelatih timnas. Ini sejarahnya kalau didominasi oleh striker atau apa nih pelatih timnas di dunia ini? Begitu? Satu sisi memang pasti dilihat tadi betul mungkin diambil oleh pengurus federasi dalam hal ini kemungkinan kerusakan yang terkecil mungkin. Kan nggak ada yang diuntungin di sini. Kalaupun striker ngambil jadi pelatih itu banyak sih. Banyak striker. Ya repot striker timnas misalnya sekelas Van Persie, jangan-jangan siapa Patrick Kluivert tiba-tiba jadi pelatih dayung. Nah itu repot. Iya. Pelatih tinju. Baik. Kalau memang masih sesama itu menurut saya sih nggak masalah. Ya, baik. Bang Nurdin silakan boleh ditanggapi. Iya, jadi begini. Tadi Bu Riko sepakat dengan saya, bahwa ini faktor kultur. Ya. Sintayong itu memang cocok melatih di Korea. Menurut saya tidak cocok melatih Indonesia. Tapi seandainya pemain-pemain itu bukan naturalisasi diaspora itu lebih banyak dari Belanda, mungkin dia cocok. Nah, kita lihat kultur pemain-pemain kita itu betul, culture itu harus menjadi perhatian. Nah, oleh karena itu seorang pelatih jangan juga lihat dari track recordnya. Itu Bung Ripi belum tentu tidak menjamin bahwa dia akan lebih baik ke depan. Contoh, ini dalam kualifikasi Piala Dunia sekarang ini di grup 3 ini itu sudah 3 pelatih dipecat. Pelatih Cina, Bahrain, terakhir Arab Saudi, Roberto Mancini. Kurang apa Roberto Mancini dari sisi track record? Dari sisi ilmu kepelatihan, praktek dan sebagainya, secara teknis maupun non teknis. Nah, tapi kita sekarang ini Sintayong memang ada suatu masalah besar. Saya pernah menjadi manajer presiden dan juara pelatih asing. Itu 2 tahun sudah bisa sedikit bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Sintayong harus ada 4 penterjemah. Ini faktor non teknis yang luar biasa menjadi handicap dalam edukasi. Kalau pada saat manajer meeting untuk mengatur strategi mau pasang 4-4-2, 3-5-1 dan sebagainya, itu masih bisa pakai penterjemah. Tapi ketika di lapangan dia harus mengeluarkan sebuah instruksi yang tiba-tiba panggil tadi katakan Bung Toel itu, panggil dulu ini penterjemah. Belum tentu nyambung dalam situasi rupiku yang luar biasa dalam sebuah stadion, belum tentu bisa nyambung antara kehendak Sintayong terhadap pemain. Pemain juga betul bisa menyerap daripada menjadi strategi yang disampaikan oleh pelatih. Ini handicap yang menurut saya ganjal yang luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat mensupport daripada Bung Erik ya, pergantian pelatih. Ini tepat. Persoalan kenapa Patrick itu soal kondisi.